Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, selamat datang kembali di channel Ulum Bewah. Tidur merupakan aktivitas yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jika seseorang tidak mendapatkan tidur yang cukup, maka akan merasakan kelelahan, stres, penurunan produktivitas, dan berujung pada depresi. Baginda Rasulullah SAW menyatakan bahwa tubuh kita memiliki hak untuk beristirahat. Tidur adalah nikmat dan sekaligus rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Qasas ayat 73, Allah menyatakan, dan adalah karena rahmat-Nya Dia jadikan untukmu malam hari dan siang hari, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari rezeki atau sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Quran surat Al-Qasas ayat 73. Tapi tahukah sahabat muslim bahwa tidur yang merupakan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja menjadi malapetaka dan merusak kesehatan apabila kita tidur pada waktu yang dilarang oleh Islam berdasarkan hadis Nabi dan juga berdasarkan ilmu medis, karena tidak baik untuk kesehatan. Nah, pada video kali ini saya menyuguhkan 5 waktu yang dilarang untuk tidur. Lalu waktu atau kapankah saat-saat dilarang untuk tidur? Mari simak ulasannya pada video berikut ini. Semoga apa yang saya suguhkan bisa menambah wawasan dan tentunya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Waktu tidur yang dilarang dalam Islam yang pertama adalah tidur setelah sholat subuh atau tidur di waktu pagi hari. Tidur di pagi hari akan membahayakan kesehatan tubuh. Dr. Kevin Adrian Jantin menjelaskan bahaya kesehatan karena tidur di pagi hari. Bahaya kesehatan tersebut bisa menyebabkan diabetes, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, kurangnya perhatian dan perubahan suasana hati. Selain tidak sehat menurut ilmu medis, Baginda Rasulullah SAW juga tidak menganjurkan untuk tidur setelah sholat subuh atau pada pagi hari. Dari Sakar bin Wadiyah Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tayalisi, dan Ibnu Hibban, dan sanad yang sahih. Tidur di pagi hari atau setelah sholat subuh akan membuat tubuh menjadi lemah dan lesu, serta akan menghilangkan waktu yang sangat positif, terutama untuk mencari karunia Allah, yaitu rezeki, sesuai dengan hadis Nabi tersebut. Ibnu Qayyim pernah berkata, ada 4 hal yang menghambat datangnya rezeki, yaitu tidur di waktu pagi hari, sedikit sholat, malas-malasan, dan berkhianat. Itulah alasan pertama kenapa Islam melarang kita untuk tidur pada waktu pagi hari atau setelah sholat subuh. Waktu tidur yang dilarang dalam Islam yang kedua adalah tidur setelah sholat asar atau menjelang maghrib. Banyak fakta yang menjelaskan bahwa tidur setelah sholat asar atau hendak menjelang maghrib dapat membahayakan kesehatan tubuh. Jika seseorang tidur pada waktu itu akan merasakan pusing, linglung, hingga badan terasa sakit. Hal itu terjadi karena berubahnya ritme sirkadian tubuh, berpengaruh besar pada jalannya berbagai fungsi dan organ tubuh secara otomatis. Diriwayatkan Imam Abu Bakar Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai atau makruh bagi seseorang untuk tidur setelah sholat asyar, karena dia khawatirkan bisa membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin buruk. Waktu tidur yang dilarang dalam Islam yang ketiga adalah tidur sebelum sholat isya. Biasanya jika tidur sebelum sholat isya akan kebablasan tidur sampai pagi, sehingga ada banyak kerugian yang kita bisa dapatkan. Selain bisa melewatkan sholat isya sendiri,
Tidur yang terlalu lama juga tidak baik untuk kesehatan. Gangguan hati, bertambahnya berat badan, dan menyebabkan rasa malas. Tidak dianjurkan tidur terlalu lama berdasarkan ilmu medis karena tidak baik untuk kesehatan. Karena ada penelitian dari Stephanie Reck dari Oxford University mengemukakan tidur lebih dari 9 jam bisa mengakibatkan mimpi buruk. Mimpi buruk terjadi karena rentan dalam waktu tersebut. Mata bergerak lebih cepat. Dengan begitu mimpi buruk memungkinkan bisa terjadi. Seorang muslim paling cepat tidur pada saat jam 8 atau jam 9 atau setelah melaksanakan sholat isya. Kemudian bangun pada pagi hari untuk melaksanakan sholat subuh. Itu artinya tidur yang dijalani sekitar 8,5 jam. Selain tidak sehat menurut ilmu medis, tidur sebelum sholat isya juga hal yang dibenci oleh baginda Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah membenci tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Waktu tidur yang dilarang dalam Islam yang keempat adalah tidur setelah selesai makan. Tidur setelah makan tidak dianjurkan karena pencernaan tidak berjalan maksimal. Hal ini dapat membahayakan bagi kesehatan tubuh. Tidur setelah makan dapat meningkatkan risiko mengalami serangan serukian yang terjadi karena kerasnya kerja sistem pencernaan. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya tekanan darah, kadar gula darah dan kolesterol yang dapat memicu terjadinya stroke. Selain tidak sehat menurut ilmu medis, dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kalian langsung tidur setelah makan, karena dapat membuat hati kalian menjadi keras. Hadis riwayat Abu Nuaim. Waktu tidur yang dilarang dalam Islam yang kelima adalah tidur sepanjang hari. Tidak baik tidur sepanjang hari kecuali dalam keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan seperti sakit. Banyak tidur dapat mematikan hati, menimbulkan kemalasan dan gangguan kesehatan tubuh. Terlalu banyak tidur juga tidak dianjurkan dalam Islam dan hukumnya makruh. Sebab Nabi hanya menganjurkan jika tidur siang hanya sejenak saja. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, tidur sejenaklah kamu sekalian di siang hari, karena sesungguhnya setan tidak tidur siang sejenak. Hadis riwayat Abu Nuaim. Itulah penjelasan mengenai 5 waktu tidur yang tidak dianjurkan dalam Islam. Selain dilarang oleh baginda Rasulullah SAW, tidur di beberapa waktu terlarang tersebut dapat menimbulkan dampak kurang baik bagi kesehatan tubuh. Semoga video yang saya suguhkan pada kali ini bisa menambah wawasan dan tentunya bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.